Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Diam Fajar Lumban Teruan dengan NIM H1A1201118. Di sini saya akan melengkapi tugas akhir semester dengan mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Di sini saya akan mengangkat tema yaitu APBD desa, yaitu di Desa Bantal dan beberapa pendapatan di beberapa desa Bantal. Sebelum saya menunjukkan pendapatan APBD desa di Desa Bantal, saya akan menjelaskan apa itu APBD desa terlebih dahulu. APBD desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau good governance. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD desa. Pemerintahan sebagai pemenang ekonomi desa, maka desa bisa mengambil praksa dan inisiatif dalam pengelolaan keuangan desa tanpa ada intervensi dan pemerintahan kabupaten. Maka dengan adanya otonomi desa, pemerintahan desa lebih luasa menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan berpedoman pada APBD desa. APBD pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama 1 tahun masa anggaran ke depan yang dibuat oleh sekretaris desa dengan mendapatkan persetujuan dari kepala desa, dan BPD yang tertuang dalam peraturan desa harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh bupati. Prioritas masing-masing desa berbeda tergantung dari potensi desa tersebut dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBD desa menjadi APBD yang partisipatif. Sumber pendapatan desa yang dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil yang saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBD desa. Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak otonomi desa adalah mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa merupakan pendapatan atau penerimaan desa. Kekayaan desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembang kegiatan produktif masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian APBD desa tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat APBD desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa bisa disebut juga sebagai pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat. Pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBD desa berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dengan APBD desa tahun anggaran 2021. Termuat dalam Perdes APBD desa 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang dan peraturan pemerintahan tentang APBD desa. Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa adalah desa dengan adat yang disebut nama lain. Selanjutnya, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksa masyarakat.
hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut dipertegas pada pasal 200 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri pemerintahan desa dengan badan pemusyawaratan desa. Pengaturan tentang desa ini diatur lebih lanjut dalam pengaturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Posisi desa yang otonom yang sendirinya memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa harus mempunyai inovasi dan kreativitas yang tinggi dalam menggali sumber pendapatan desa. Permen Desa atau PDDTT 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 ditetapkan dengan mengacu pada dua pertimbangan, yaitu yang pertama, mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi virus COVID perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru di desa. Yang kedua, menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan atau stabilitas sistem keuangan perlu melaksanakan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya desa. Keduanya pertimbangan tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 2016 tentang perubahan kedua atas PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Adapun proses penyusunan APBD desa, ketentuan penyusunan APBD desa. Yang pertama, APBD desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa, APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APBD desa juga harus memperhatikan yaitu pendapatan desa. Pendapatan desa yang ditetapkan APBD desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis atau masuk akal serta sesuai fakta dan data. Yang selanjutnya belanja desa. Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten atau sesuai dengan rencana, tepat jumlah, dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya pembiayaan desa. Pembiayaan desa baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuannya, sehingga memiliki desa serta tidak memiliki keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Selanjutnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Dalam menetapkan anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau silpa agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa yaitu pihak-pihak seperti pihak pemerintahan desa atau kepala desa atau perangkat desa, BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa, perwakilan warga seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan, serta yang terakhir bupati dan camat. Peran-peran pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa tersebut seperti peran kepala desa yaitu menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes APBD desa dan Raperdes APBD desa perubahan bersama BPD, menetapkan Perdes APBD desa dan Perdes APBD desa perubahan, menormalisasikan Perdes APBD desa perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBD desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa,
menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa atau PT-PKD, menetapkan bendahara desa, menetapkan tugas yang melakukan pemungutan pemerintahan desa, menetapkan pengelolaan aset desa. Peran sekretaris desa, memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA, menyiapkan Raperdes APBD Desa, Raperdes APBD Desa Perubahan, dan Raperdes Pertanggungjawaban APBD Desa. Memeriksa dan merekomendasikan RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Menyusun rancangan keputusan kepala desa terkait pelaksanaan Perdes APBD Desa dan APBD Desa Perubahan. Mendokumentasikan proses penyusunan APBD Desa, APBD Desa Perubahan, dan pertanggungjawaban APBD Desa. Dan melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PT-PKD. Peran BPD, membahas Raperdes APBD Desa dan APBD Desa dan APBD Desa Perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama atau pembahasan menitik beratkan pada sebuah RAP desa atau RAP PKP desa. Menyetujui dan menetapkan APBD Desa dan APBD Desa Perubahan bersama kepala desa. Mengawasi proses penyusunan implementasi desa. Peran masyarakat, konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Agresif kepentingan atau mengumpul kepentingan yang berbeda-beda. Memiliki referensi atau prioritas program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBD Desa. Terlibat dalam penyusunan RKA atau sesuai tema kegiatan. Peran Bupati, melaksanakan evaluasi, melaksanakan pembinaan, melaksanakan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja yang daerah yang mampu memperdayakan desa. Tahapan tersebut, penyusunan rancangan APBD Desa harus disusun oleh pemerintah desa setelah Bupati atau Wali Kota menetapkan peraturan Bupati atau Wali Kota mengenai pedoman penyusunan APBD Desa. Peraturan ini untuk mengetahui besaran dana desa untuk masing-masing desa. Ia menjadi berkewajiban Wali Kota untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada desa peraturan Bupati atau Wali Kota tentang cara pembagian penetapan rincian dana desa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menampilkan pendapatan desa, yaitu kami ambil dari Desa Bantal. Kami dari kelompok 4 mengambil pendapatan APBD Desa Bantal pada APBD Desa Bantal yang bertepatan di Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Adapun nama kelompok kami yaitu Charlie Perci Rehan Simbolon dengan NIM H1A1-296, Erika Vinajuela dengan NIM H1A1-20102, Wendy Rizaldi dengan NIM H1A1-20107, Arjun Saputra dengan NIM H1A1-211-214, Fajar Rizky dengan H1A1-20115, Evere Deviresta dengan NIM H1A1-20116, Dwi Fajar Rematura dengan NIM H1A1-218, dan M. Paraspati dengan H1A1-219. APB Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau bisa disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa dalam menyusun APBD Desa harus dimusyawarahkan dengan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa. Proses penyusunan APBD Desa. Ketentuan penyusunan APBD Desa. Yang pertama, APBD Desa disusun berdasarkan peraturan desa dengan RKPD Desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang kedua, rancangan APBD Desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Pemusyawaratan atau BPD.
APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes lambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Teknis penyusunan APBD desa. Secara teknis penyusunan APBD desa juga harus memperhatikan yaitu pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD desa. APBD Desa Bantal 2020, pendapatan. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2020 sebesar 1.881.291.339 rupiah. Pendapatan asli desa sebesar 75 juta atau 4,14%. Pendapatan transfer sebesar 1.740.203 juta rupiah atau 95%, 95,7%. Yang pertama, dana desa sebesar 1.066.827.000, 61%. Yang kedua, dana alokasi desa sebesar 638.188.000 atau 36%. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 35.188.000 atau 3%. Pendapatan lain-lain, bunga bank sebesar 3.088.339 rupiah atau 0,16%. Jumlah belanja APBD Desa Bantal sebesar 2.061.478.650 rupiah. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 772.329.650 atau 37%. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 681.250.000 atau 33%. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 15.314.000 rupiah atau 1%. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 61.803.000% atau 4%. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar 530.782.000 atau 25% dengan defisit 243.187.251 rupiah. Jumlah pendapatan Desa Bantal tahun 2021 sebesar 1.948.253.000 rupiah. Pendapatan hasil asli desa sebesar 75 juta rupiah atau 3,84%. Pendapatan transfer sebesar 1.871.753.000 atau 96%. Yang pertama, dana desa 1.158.449.000 atau 59%. Yang kedua, dana alokasi desa sebesar 657.769.000 rupiah atau 34%. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 55.535.000 atau 7%. Pendapatan lain, yang pertama bunga bank sebesar 1.500.000 atau 0,16%. Berikut APBD Desa Bantal 2021. Jumlah belanja APBD Desa Bantal sebesar 1.925.025.836.038 rupiah. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 784.584.036.038 rupiah atau 40%. Dua, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar
630.302.900 atau 32%. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp64.373 atau 3%. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp27.315.300 atau 1%. Yang kelima, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa sebesar Rp451.450.600 atau 24% dengan defisit Rp11.772.836. Kesimpulannya, anggaran pendapatan belanja desa atau APBD desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dan APBD desa tahun anggaran 2020 dan 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur sejahtera. Baiklah, mungkin itu saja dari pendapatan Desa Bantal yang dapat kami presentasikan. Semoga penyampaian saya dapat memahami semua rekan-rekan semua. Jika ada kata salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.